Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah ya. Hari ini pekan keempat ya. Jadi jadwal kajian kisah-kisah ya. Jadi kisah-kisah ini adalah kisah yang nyata, bukan kisah fiktif, karena Allah sampaikan di Al-Quran kisah-kisah ini adalah kisah yang nyata, kisah real. Jadi benar-benar kisah ini pernah terjadi dan Allah ceritakan di Al-Quran ya. Dan saya akan menceritakan hari ini kisah Nabi Sulaiman ya, sesuai permintaan Pak Edi, request kisah Nabi Sulaiman ya. Ditawarin. Ya, baik ya. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang pertama membangun Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ya. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang dianjurkan untuk kita safar. Jadi ada 3 masjid yang dianjurkan untuk safar: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa ya. Karena apa? Karena banyak keutamaannya. Kalau di Masjidil Haram ya, itu sholat di sana nilainya 100.000 kali dibanding di sholat di masjid yang biasa. Begitu juga di Masjid Nabawi, itu nilai pahalanya sama dengan 1.000 kali dibanding sholat di masjid biasa. Begitu juga Masjidil Aqsa, itu nilainya 500 kali dibanding sholat di masjid biasa ya. Jadi sangat dianjurkan ya. Kalau masjid-masjid yang lain itu sama aja sama masjid kita ya. Misal Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah yang sering dikunjungin, itu sama nilainya. Kita sholat di sana sama di sini sama. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu ada keistimewaannya ya. Dan makanya sangat dianjurkan safar ke 3 masjid itu ya. Dan Masjidil Aqsa ini Nabi Sulaiman yang pertama membangun. Lalu Masjidil Haram yang pertama ngebangun adalah Nabi Ibrahim. Dan Masjid Nabawi yang pertama ngebangun adalah Nabi Muhammad SAW ya. Ya, jadi hari ini kita akan ceritakan kisah Nabi Sulaiman ya. Nah, ini yang pertama ada di surat Shad ya. Surat Shad itu surat 38, dimulai dari ayat 30. Wa wahabna li Dauda wa Sulaiman, dan kami anugerahkan kepada Daud, yaitu seorang anak yang bernama Sulaiman ya. Jadi Sulaiman ini anak dari Nabi Daud. Nabi Daud anaknya banyak ya, karena Nabi Daud istrinya banyak ya. Tapi Sulaiman lah yang khusus ya. Beliau adalah nikmal abdu ya, yaitu sebagai sebaik-baik hamba. Innahu awab, dan Sulaiman juga adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi nikmal abdu ini adalah hamba yang soleh ya, taat ya. Kalau kita punya anak yang soleh ya sungguh bahagia ya. Karena apa? Karena nanti setelah kita meninggal nanti kita akan didoakan sama anak kita. Nah, ini juga Nabi Daud punya anak Sulaiman sebagai nikmal abdu. Allah memberi gelar nikmal abdu, sebaik-baik hamba yang soleh, hamba yang taat ya. Dan innahu awab, Nabi Sulaiman selalu kembali kepada Allah. Semua urusan
dikembalikan kepada Allah, baik masalah yang berat ataupun yang ringan, ya, itu dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, ya. Lalu it urido alaihi bil asi as-safinatu jiyad. Jadi ketika ada pertunjukan, ya, pertunjukan kuda-kuda yang ada di lapangan pada waktu sore bil asi. Nah, itu Sofinati itu kuda yang indah. Jadi dia bisa berdiri pakai 3 kaki, terus yang satunya berdiri sama kuku. Jadi kelihatannya indah banget gitu, ya. Nah, saat Nabi Sulaiman keasikan melihat kuda-kuda yang indah, waljiyat, dia juga larinya kenceng. Jadi di samping indah dilihat larinya juga kenceng sebagai kuda balap. Nah, ini Nabi Sulaiman sangat menyukai kuda-kuda tersebut, ya. Dan Nabi Sulaiman waktu itu udah menjadi raja sehingga banyak kuda-kudanya, ya. Sehingga dia hobi dan senang dengan kuda-kuda sampai dia melihat pertunjukan itu, dan karena senangnya sampai dia lupa waktu, ya. Qala maka berkatalah Nabi Sulaiman, ini ahbabtu hubban hoir, sesungguhnya aku menyukai kuda-kuda yang baik, kuda-kuda yang indah, kuda-kuda yang cepat larinya. Anjikri robi, tapi dia telah melalaikan aku dari mengingat Tuhanku. Hatta tawarat bil hijab, sampai kuda itu nggak kelihatan lagi, maksudnya sampai gelap, sampai maghrib. Jadi Nabi Sulaiman ini begitu senangnya dengan kuda-kuda sampai dia lupa waktu, ya. Ada yang mengatakan lupa untuk berzikir kepada Allah. Ada juga yang ulama mengatakan Nabi Sulaiman ini sampai lewat waktu asar, ya, karena begitu senangnya melihat kuda-kuda yang berlari kencang dan kudanya indah sampai lewat waktu asar, ya. Ada yang mengatakan sampai lupa berzikir, ya. Nah, Nabi Sulaiman tadi kan innahu bi'awab, orang yang selalu kembali kepada Allah, ya. Ketika Nabi Sulaiman merasa itu adalah hal yang sangat merugikan, maka kuda-kuda kesayangannya disuruh dibawa. Rudduha alayya, bawalah kuda-kuda itu padaku, katanya. Fatofiko mashan bisukil wal a'naq, maka kuda-kuda itu akan aku sembelih kaki dan lehernya. Nah, jadi Nabi Sulaiman, ya, begitu taatnya beribadah kepada Allah sampai ketika beliau lupa untuk berzikir atau dia sampai lewat salat asar, itu kuda-kuda kesayangannya itu jumlahnya banyak, nggak satu, ya, kudanya banyak, suruh bawa sini kudanya, dan semuanya disembelih, ya. Bayangin, kuda kesayangan, ya, kuda balap, kuda indah, tapi membuat dia lalai mengingat Allah, lalu disembelih semua kuda-kudanya, lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin, ya. Itulah ketaatan Nabi Sulaiman. Coba kalau seandainya kita nih punya mobil kesayangan baru gitu, ya. Nah, terus karena seneng sama mobil itu kita ngelap mobil terus sampai akhirnya lewat tuh waktu asar tuh, kira-kira berani ya nih mobil kita sedekahin? Ya, Nabi Sulaiman banyak loh kudanya yang disedekahin, disembelih itu, ya. Nah, itu bayangin Nabi Sulaiman begitu taatnya kepada Allah, ketika dia lalai sampai akhirnya yang dia sayangin disembelih semuanya, ya. Kalau kita jangankan yang disayangin, kadang hal urusan kecil aja udah azan masih dilupain, bahkan udah sisa waktu jam 5, setengah 6 baru kita sholat, ya. Yang sering terjadi seperti itu, ya, tanggung ngerjain dulu, ya, padahal itu hal yang remeh-temeh. Nah, ini Nabi Sulaiman ketika lalai yang sangat disayangin pun disembelih, disedekahin, ya. Makanya disebut innahu awab, dia selalu kembali kepada Allah. Walaqad fatanna Sulaiman, ya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, wa alqaina ala kursihi, ya, dan kami letakkan di atas kursinya jasadan, tubuhnya summa anab, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, bertobat. Jadi di sini Allah menguji Nabi Sulaiman. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa Nabi Sulaiman dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah,
lalu diletakkan tubuhnya di kursinya ya, dan Nabi Sulaiman karena sakitnya ini lalu summa anab, bertobat. Dan pendapat yang kedua ini dari riwayat Bukhari, hadis Bukhari ya, bahwa yang diletakkan di kursinya ini adalah anaknya Nabi Sulaiman. Anaknya Nabi Sulaiman yang kurang sempurna, jadi cacat, ada cacat ya. Jadi diceritakan bahwa Nabi Sulaiman ini pernah satu hari beliau mengatakan bahwa beliau akan menggauli istri-istrinya. Ada 100 istrinya. Pada malam itu beliau akan menggauli, ada yang mengatakan 99 ya. Jadi beliau akan menggauli semua istri-istrinya yang ke-99 itu ya, dan dia ingin menjadikan anaknya menjadi pejuang di jalan Allah ya. Nah, makanya Nabi Sulaiman menggauli itu. Nabi Sulaiman diberi kekuatan itu sama Allah ya, bisa menggauli dalam satu malam 100 istri. Bahkan semua yang digauli itu ejakulasi semua, yaitu kelebihan dari Nabi Sulaiman, diberi kekuatan oleh Allah ya. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah ya. Jadi ketika dia mengatakan aku akan menggauli istriku dan istriku akan hamil, melahirkan anak-anak yang menjadi pejuang bagi di jalan Allah, pejuang di jalan Allah. Nah, dia lupa mengucapkan insya Allah. Ternyata enggak ada satupun yang hamil. Hanya ada satu wanita yang hamil, itu pun lahirnya enggak normal, cacat ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah ya, maka itu akan menjadi anak istrinya hamil dan menghasilkan anak-anak yang menjadi pejuang di jalan Allah. Cuman karena dia lupa, makanya jangan main-main dengan insya Allah nih. Kadang kita suka nolak ya, jangan insya Allah lah, yang pasti-pasti aja. Padahal insya Allah itu jika Allah menghendaki ya. Nah, bahkan kita nggak setuju dengan insya Allah ya. Atau kadang insya Allah sering dijadikan tameng. Kalau kita mau nolak nggak berani bilang tidak, jawabnya insya Allah ya, padahal dia nolak hatinya. Nah itu jangan, padahal insya Allah adalah jika Allah menghendaki artinya ya. Nah ini sangat penting. Nabi Sulaiman ketika beliau tidak mengatakan insya Allah, akhirnya nggak jadi semua, karena semua atas kehendak Allah ya, apapun yang terjadi. Nah, maka ketika anaknya ini sakit di kursi, Nabi Sulaiman lalu bertaubat, summa anab ya, dan diampuni. Qala, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Robik firli, ya Tuhanku ampunilah aku. Nah ini juga doa dari Nabi Sulaiman ya. Ini pelajaran buat kita, apabila kita berdoa hendaknya kita mulai dengan istighfar. Makanya Nabi Sulaiman berdoa dimulai dengan istighfar, Robbik firli, ya Tuhan, ya Tuhanku ampunilah aku ya. Jadi minta ampun dulu, ketika kita udah nol dosanya diampuni sama Allah baru kita minta ya. Ini anjuran ya, hampir seluruh nabi kalau berdoa itu selalu istighfar dulu, mohon ampun ya, nanti setelah diampunin baru kita minta apa yang apa yang dikehendaki atau yang diingini. Nah ini Nabi Sulaiman berdoa, Qala Robbik firli, ya Tuhanku ampunilah aku, wahabli, dan berilah aku mulkan, kerajaan layan bagi li ahadin, yang tidak ada pada seorang pun min ba'di, dari sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberi kerajaan yang kerajaannya itu tidak ada nanti di sesudahnya dia. Jadi tidak ada yang menyerupai atau tidak ada yang menyamai. Jadi kerajaannya ini spesial ya. Bukan karena luasnya ya. Kalau luasnya banyak kerajaan yang luas, Majapahit juga luas ya, kerajaan Sibia luas ya, kerajaan Persia luas. Tapi ini spesial. Spesialnya apa? Dari pasukannya ya, terdiri dari apa? Dari jin, hewan-hewan, manusia, termasuk angin ya. Itu ditundukkan oleh Allah untuk Sulaiman. Jadi ini adalah pasukan yang spesial. Spesial dari pasukannya ya. Ada bangsa jin, bangsa hewan, bangsa manusia, termasuk angin, yaitu spesial. Dan tidak ada setelah Nabi Sulaiman ya.
Maka selanjutnya wasahorna lahu, ya, kami tundukkan angin untuk Sulaiman ar-riha tajri bi amrihi, ya. Jadi Nabi Sulaiman juga Allah beri angin ditundukkan supaya menurut dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mau ke barat, angin nurut, mau ke timur, angin nurut, ya. Ruhoan haisu asoba, dan ini anginnya lembut dan bisa membawa kemana saja, haisu kemana saja, asoba dia tuju. Ya, ini luar biasa, Nabi Sulaiman naik angin gitu. Jadi duduk aja merintah angin bawa ke sana, di jalan tuh. Ya. Nah, ini suatu karunia dari Allah, ya, bahwa angin ditunjukkan untuk Nabi Sulaiman. Lalu pasukannya ada lagi nih, wasayatina kula banna'i wa gawas, dan juga setan-setan yang ahli dalam bangunan dan ahli nyelam. Jadi pasukannya bukan hanya jin-jin yang baik aja, setan-setan juga termasuk ditundukkan sama Nabi Sulaiman. Kalau jin-jin baik ya wajar lah, ya. Ini setan-setan, ya, itu juga ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, ya, atas izin Allah semuanya, ya. Jadi itu jadi pasukannya yang ahli bangunan, yang ahli, rupanya setan juga ada itu kontraktor, ada ahli bangunan, ahli nyelam, ya. Buas itu ahli nyelam, ya. Banain itu ahli bangunan. Wa ahorina mukoronina, dan setan-setan yang lainnya yang diikat fil asfad, di dalam belenggu, yang terikat dalam belenggu, ya. Jadi setan-setan yang nggak kepentingan juga ada yang terikat di belenggu sama Sulaiman. Gimana cara ngikatnya itu Allah alam, ya. Karena atas izin Allah semua setan-setan, jin-jin nunduk dan nggak berani sama Sulaiman, ya. Haja atau una, ya. Famnun au amsik bi ghairi hisab, ya. Nabi Sulaiman juga banyak diberi kekayaan sama Allah, dan ini diberi kebebasan, ya. Nabi Sulaiman diberi kebebasan, silakan haja atau huna, engkau mau berikan itu harta kepada orang lain, famnun, ya, au amsik, atau kamu tahan, ya, itu harta boleh bebas, bigori hisab, tanpa dihisab. Nah, inilah kelebihan Nabi Sulaiman, ya. Beliau sebagai seorang raja yang kaya raya, tapi hartanya tidak dihisab, ya. Bigoiri hisab, tanpa dihisab. Dia boleh berikan ke orang lain atau dia tahan, ya, au amsik boleh, dan itu tanpa dihisab. Makanya kalau ada ustadz yang berkata Nabi Sulaiman itu masuk surganya lebih lambat 40 tahun daripada nabi-nabi yang lain, itu salah. Karena Nabi Sulaiman ini bigori hisab, tanpa dihisab itu hartanya, ya. Itu atas izin Allah semuanya, ya. Karena memang kalau setiap harta yang kita miliki itu akan dihisab, ya. Kalau kita misal punya mobil satu, ya itu dihisab. Dua lebih berat lagi, hisabnya lebih lama. Punya mobil tiga lebih lama lagi, ya. Punya istri satu dihisabnya lumayan. Kalau punya istri dua lebih lama lagi, ya. Satu, jadi ya sebentar lah. Ya, jadi kalau kita dihisab, tapi Nabi Sulaiman masuk surga tanpa hisab, ya, bigger hisab, ya. Ini karena ketaatannya selalu kembali kepada Allah, makanya Nabi Sulaiman bebas dari hisab. Wa innalahu indana la zulfa wa husna maaf, sesungguhnya Sulaiman adalah di sisi kami sungguh sangat dekat, ya, sangat dekatnya dengan Allah, makanya dia wa husna maaf, sebaik-baik tempat kembali, ya. Sekarang kita ke surat Saba, surat 34 ayat 12. Ya. Wa Sulaiman wali Sulaiman riha guduha sahrun. Jadi angin itu ditundukkan sama Sulaiman untuk bisa kemana-mana jalan pakai angin.
Dan dikatakan di sini ya, angin itu dia berjalan kalau Sulaiman di waktu pagi ya, itu sama dengan perjalanan sebulan ya. Jadi di waktu pagi ini Sulaiman berjalan-jalan dengan angin itu kalau ditempuh dengan kendaraan yang biasa dengan kuda, Sulaiman kan biasa dengan kuda ya, itu sama dengan jaraknya ditempuh 1 bulan. Tapi dengan dia pakai angin itu cukup setengah hari dari pagi sampai siang ya. Dan di sini dikatakan warawaha huha sahrun, dan di waktu petang dia berjalan-jalan ya dengan angin itu sama dengan sahrun, selama sebulan perjalanan ya. Jadi begitu singkat Nabi Sulaiman kalau mau berkunjung ke wilayah jajahannya, wilayah kekuasaannya, dia cukup dengan angin, waktunya cuma setengah hari aja, itu sama dengan kalau naik kuda seperti sebulan perjalanannya. Begitu juga di waktu petang ya. Makanya dengan angin ini Nabi Sulaiman bisa berkunjung kemana-mana, tinggal diperintah aja angin bawa saya ke sana gitu, angin bawa saya ke sini. Nah itu waktunya cuma setengah hari, sama dengan sebulan perjalanan dengan kendaraan biasa atau dengan kuda. Wa asalna lahu ainal kitr, dan juga dialirkan baginya yaitu mata air dari tembaga. Jadi itu Sulaiman diberi cairan dari tembaga untuk apa? Untuk membangun bangunan-bangunan, gedung-gedung ya. Wa minal jinni mayya'malu, dan dari bangsa jin yang mengerjakannya baina yadaihi, di hadapannya biidni rabbihi, atas izin Tuhannya. Jadi itu ada tembaga segala macam barang-barang ya, itu dibangun oleh jin semuanya atas perintah Nabi Sulaiman. Jadi dia bekerja di hadapan Sulaiman semua dengan taat dan tekun, nggak berani dia macam-macam ya, karena Nabi Sulaiman ini orangnya tegas. Wa mayyajik ya, dan apabila ada yang menyimpang ya, atau minhum dari mereka an amrina nujikhu, maka ya akan kami siksa min ajabin sa'ir, dengan siksa api yang menyala-nyala. Jadi ini jin, setan, kalau dia nggak nurut perintah terus dia menyimpang, dihukum sama Nabi Sulaiman. Dihukumnya apa? Dibakar. Padahal jin dari api ya, jadi dihukumnya dibakar. Di sini dikatakan min ajabis sa'ir. Jadi nggak berani macam-macam nih jin. Kalau dia macam-macam disiksa, dibakar sama Sulaiman. Makanya nggak ada yang berani macam-macam atas perintahnya ya. Minhun an amrina, jadi nggak ada yang berani melanggar perintahnya. Ya malu nalahu ya, dan mereka mengerjakan untuk Sulaiman mayasa, apa yang dikehendaki, min hararir riba wa tamasila, dia dari gedung-gedung, dari patung-patung ya. Jadi zaman dulu Nabi Sulaiman patung masih boleh tuh dibuat ya. Makanya di sini membangun gedung-gedung, patung-patung. Nah zaman Nabi Isa juga masih boleh tuh patung tuh ya. Jadi waktu Nabi Isa buat burung-burungan tuh dari patung, terus ditiup gitu kan, lalu hidup tuh ya. Nah itu masih boleh. Nah sejak zaman Rasulullah nggak boleh tuh buat patung lagi, bahkan patung-patung benda hidup ya, yang makhluk hidup yang dibuat patung itu nggak boleh ada di rumah. Tapi waktu zaman Sulaiman masih dibolehkan. Wajibanin kal jawabi, dan piring-piring yang seperti kolam besarnya. Wa kuduri rosia, dan juga panci-panci yang besar yang nggak bisa digeser saking besarnya. Jadi piringnya aja sebesar kolam itu. Karena apa? Karena pasukannya Sulaiman gede-gede, ada gajah, ada binatang-binatang, ada jin. Makanya piringnya juga gede-gede, pancinya juga nggak bisa digeser nih ya. Di sini wakuduri rosi ada, jadi nggak bisa digeser karena besarnya panci itu. Ini untuk pasukannya makan. Binatang-binatang yang besar juga di situ semua disediakan. Akmalu ala dua buda sukron ya, maka Nabi Sulaiman diperintahkan beramalah atas keluarga Daud ya, dengan bersyukur. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini sebagai orang yang ahli bersyukur, makanya selalu dia bersyukur ya atas nikmat yang diberikan.
Cuman wa qalilum minan ibadi, dan hanya sedikit dari hamba-hambanya as-syakur yang bersyukur ya. Kadang kita sering mengucapkan alhamdulillah ketika kita dapat rezeki ya. Itu belum cukup kita bersyukur ya. Ketika kita dapat rezeki alhamdulillah belum cukup. Jadi yang dimaksud bersyukur yaitu ketika kita dapat rezeki ya. Rezeki itu kita gunakan untuk jalan Allah. Nah, itu yang disebut bersyukur. Kalau kita dapat rezeki alhamdulillah, tapi rezeki itu kita tahan, tidak kita sedekahkan ya, bahkan ada haknya di situ 2,5% tidak kita salurkan, maka itu belum bersyukur meskipun kita mengucap alhamdulillah. Makanya kata Allah qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur ya. Nah, di sini juga Nabi Sulaiman orang yang senang bersyukur ya. Ya, selanjutnya palama qadoina. Ya, kita pindah ke surat An-Naml. Nah, ini kisah yang sebenarnya di An-Naml ini ya. Surat 27 ayat 15. Ya. Walaqad ataina Dauda wa Sulaiman ilman. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya, jadi Allah memberikan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Apa ilmunya? Ya, kayak Nabi Daud, beliau diberi ilmu itu bisa mendengar gunung bertasbih. Kalau kita kan berdiri di atas gunung ya, ini gunung tetap aja kita nggak tahu bahwa beliau sedang bertasbih. Tapi Nabi Daud ya tahu bahwa gunung itu sedang bertasbih. Bahkan Nabi Daud ikut bertasbih dengan gunung tersebut. Dan burung-burung juga di atas ya, itu berputar-putar ikut bertasbih. Nabi Daud tahu itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang ya. Burung berkicau dia tahu. Kalau kita dengar burung berkicau paling wah indah juga nih. Itu lomba-lomba suara burung tuh cuman dengar suaranya tapi nggak tahu artinya. Nah, Nabi Sulaiman tahu apa yang dikicaukan sama burung itu. Dia paham. Wa qala alhamdulillah, dan Nabi Sulaiman berkata segala puji bagi Allah allazi fadolana, yang telah melebihkan kami ala kasiri min ibadi, dari kebanyakan hamba-hambanya mukminin yang beriman. Jadi banyak orang-orang yang beriman, tapi Nabi Sulaiman lah yang diberi kelebihan oleh Allah bisa mendengarkan suara-suara dan dia paham suara-suara hewan ya. Dan dia juga bisa menundukkan angin, menundukkan setan. Ini suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman ya. Ibadil mukminin ya. Jadi fadolana ala kasiri min ibadihil mukminin. Ini satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan orang beriman. Wa warisa Sulaiman Daud ya. Dan Sulaiman juga mewarisi dari Daud. Jadi Nabi Daud mewarisi ilmu dan kenabian. Jadi kalau Nabi itu nggak ada mewarisi harta, meskipun Daud seorang raja dan diturunkan kepada Sulaiman sebagai raja, tapi yang diwarisi adalah ilmu dan kenabian. Jadi seorang nabi itu nggak ada mewarisi harta, tapi yang diwarisi adalah ilmu dan kenabian. Ya. Jadi Daud mewarisi ilmu kepada Sulaiman. Seperti Rasulullah itu nggak ada dia mewariskan harta kepada anak dan istrinya. Bahkan ketika Rasulullah meninggal itu nggak ada tuh harta yang ditinggalkan untuk anaknya Fatimah dan istri-istrinya ya, ada 9 istrinya ya, nggak ada yang diwariskan sama sekali kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mewarisi ilmu ya, hartanya disedekahkan semuanya. Wa qala ya ayuhan nas, dan berkata wahai manusia, ulimna mantiqal thair ya, bahwa aku ini diberi pemahaman ya, bisa memahami suara burung, kicau burung. Wa utina min kulli syai, dan aku juga diberi dari segala sesuatu. Nah, ini Nabi Sulaiman menyampaikan kepada rakyatnya
Ya ayuhanas, wahai manusia, wahai rakyatku gitu. Aku ini bisa memahami suara burung, dan aku diberi segala sesuatu termasuk kekayaan, termasuk bisa menguasai bangsa jin, menguasai angin dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Inna jalahu wal fadlul mubin, sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Nah, di sini Nabi Sulaiman selalu bersyukur, ya. Semua yang diberikan adalah karunia dari Allah, dan beliau mengatakan inna hajalahu wal fadlul mubin, ini sesungguhnya karunia yang nyata. Wahu siroli Sulaimana junuduhu, dan ketika Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, ya, minal jinni wal insi wal toir, dari bangsa jin, manusia dan burung-burung, fahum yujaun, lalu mereka memeriksa, ya. Jadi diatur berbaris dengan tertib. Jadi Nabi Sulaiman ini orangnya tegas, dan dia juga perhatian gitu. Jadi ketika dia memeriksa barisannya dari bangsa jin, bangsa manusia, termasuk burung-burung, ketika ada satu yang nggak kelihatan, Nabi Sulaiman tahu, teliti, ya. Dan dia juga tegas gitu, juga tertib. Ini pada berbaris teratur. Lalu di sini dikatakan hatta ija atau ala wadi namal, ya. Maka ketika dia udah baris, diajaklah itu pasukannya berjalan. Ketika dia melewati lembah semut, ya, qolat, berkata nih semut nih, ya, ratunya semut, ya, qolat namlatun, ya, ini namlatun wanita karena pakai tak marbutoh. Ya ayuhan naml, wahai semut-semut. Nah, ini ratunya dia berteriak nih, wahai semut-semut. Mau di semut yang tua, mau semut yang muda, mau semut yang merah, mau semut hitam, pokoknya dia menginformasikan nih ratunya, wahai semut-semut, ya. Ya ayuhal namal udhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, la yahtimanakum, jangan sampai kalian keinjek Sulaiman, katanya, wajunuduhu, dan bala tentaranya, wahum la yasurun, mereka tidak akan menyadari. Jadi ini semut-semut ini menginformasikan kepada teman-temannya, wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, ke tempat-tempat kalian, jangan sampai nanti kalian keinjak dengan Sulaiman dan pasukannya, ya. Jadi semut ini rupanya kenal dengan Sulaiman, ya. Sampai dia menyebut jangan sampai nanti keinjak dengan Sulaiman dan bala tentaranya, ya. Dan semut ini adalah binatang yang solidaritas, ya. Dia nggak egois. Ketika ada pasukan kuda mau lewat, dia nggak masuk sendiri, tapi dia ngajak teman-temannya untuk masuk gitu. Nah, disitulah kebersamaan semut, ya. Makanya dia selalu bergotong royong, dan semut itu termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh, ya. Makanya kita nggak boleh tuh ngebunuh semut pakai apa tuh, serangan semprotan gitu. Itu nggak boleh dibunuh, ya, karena ini dia juga makhluk yang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi semut ini tahu itu Nabi Sulaiman, dan dia peduli dengan teman-temannya gitu, ya. Maka Nabi Sulaiman mendengar nih semut itu, fatabasama dohikan, ya. Tapi Nabi Sulaiman ketika semut mengucapkan pada teman-temannya untuk masuk ke dalam lubang, Nabi Sulaiman dengar. Makanya Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa deh dengan perkataan semut, ya. Wa qala rabbi, dan berkata, ya Tuhanku, auzi'ni, perkenankanlah aku an askura, untuk selalu bersyukur nikmataka, atas nikmatmu, allati an'amta, ya, yang telah memberikan nikmat padaku, alaya, kepadaku, wa ala walidaya, dan kepada orang tuaku. Nah, inilah Nabi Sulaiman, ya, orang yang senantiasa bersyukur, ya. Padahal beliau ahli syukur, ya, tapi beliau tetap selalu bersyukur. Ketika diberi nikmat, bersyukur. Seperti dia bisa mendengar semut, ya, lalu dia mengerti apa yang diucapkan, dia bersyukur. Perkenankanlah aku bersyukur. Jadi beliau di samping ahli syukur, tapi dia juga selalu bersyukur. Kayak ada seorang yang tawaf di Ka'bah nih,
Dia selalu berdoa apa? Ya Rob, janganlah engkau jadikan aku orang yang bahil, orang yang pelit. Berdoanya begitu aja sekeliling. Janganlah engkau jadikan aku orang yang pelit, janganlah engkau jadikan aku orang, doanya seperti itu. Orang-orang mengira nih orang bahil kali, pelit gitu. Sehingga dia berdoa supaya jadi nggak jadi orang yang pelit gitu. Dan setelah diketahui ternyata orang ini adalah Abdurrahman bin Auf, ahli sedekah, yang kalau sedekah itu kayak mandi, gerah kalau nggak mandi. Jadi setiap hari sedekah, kalau nggak sedekah gerah kayak gitu ya. Nah, dia masih, meskipun dia ahli sedekah, tapi dia selalu berdoa supaya tidak dijadikan orang yang pelit karena dia ahli sedekah. Nah, sampai segitunya beliau. Begitu juga Nabi Sulaiman sebagai ahli bersyukur, tapi dia selalu mohon agar selalu diperkenankan untuk bersyukur kepada Allah. Dia enggak merasa ini adalah hasil karyaku, ini adalah kemampuanku kayak si Korun gitu, sombong. Nah, ini selalu bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah selalu bersyukur. Sekecil apapun selalu disyukuri oleh Nabi Sulaiman. Wa ala walidaya, dan atas nikmat kedua orang tuaku. Nah, di sini juga Nabi Sulaiman menunjukkan kebaktiannya kepada orang tua. Jadi ketika orang tua mendapatkan nikmat, itu juga satu kenikmatan buat Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan wa ala walidaya, dan juga atas kedua orang tuaku yang kau berikan nikmat. Itu merupakan nikmat. Ini juga ibroh atau pelajaran bagi kita ya. Kalau kita mau doa kita dijabah dan kita berbakti kepada orang tua, ya senangkan orang tua. Ketika orang tua senang, kita juga ikut senang ya. Karena ridhonya Allah ridho orang tua. Ketika orang tua meridhoi, maka Allah juga akan meridhoi kita. Begitu juga Nabi Sulaiman ya. Ketika orang tuanya senang, itu juga satu kenikmatan buat Sulaiman. Wa an a'mala solihan ya. Dan dia akan beramal soleh tardo yang diridhoi. Beramal solehlah dengan apa yang diridhoi. Wadahilni birahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadika solihin, ke dalam hamba-hamba yang soleh. Meskipun dia udah menjadi orang soleh ya, tapi Nabi Sulaiman tetap khawatir dengan amalannya. Makanya diminta supaya dimasukkan dengan rahmatmu ke dalam orang-orang yang soleh ya. Maka kita jangan merasa baru baca odos misalnya tiap hari sholat wajib rutin merasa bangga, saya mah udah insya Allah lah bisa deh masuk surga. Nabi Sulaiman aja dia masih mohon supaya dijadikan masuk ke dalam orang-orang yang soleh gitu, termasuk Nabi Ibrahim ya. Ketika dia diperintah untuk bangun Ka'bah, itu kan perintah Allah ya, perintah Allah itu kan luar biasa, tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amalan kami. Padahal itu Allah yang merintah, tapi dia masih berdoa supaya diterima amalannya ya. Innaka samiul alim, semoga Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Nah, ini para nabi-nabi selalu tawadu, rendah hati, meskipun dia Allah yang perintah, tetap beliau tawadu dan mengharap amalannya ini bisa diterima. Makanya kalau bisa ketika kita melakukan satu amalan ya, amalan apapun ya, kita berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amalan kami. Semoga itu menjadi ganjaran pahala. Kita bekerja nyari nafkah ya, setelah pulang kita berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah amalan kami. Semoga itu bisa menjadi ganjarannya. Habis melakukan kegiatan kita berdoa ya, semoga diterima amalan kami. Wa tafaqadat toir ya. Maka Nabi Sulaiman memeriksa burung nih. Faqala, lalu berkata, malila aral hudhud, mengapa aku tidak melihat hudhud? Hudhud ini burung yang kecil ya, tapi Nabi Sulaiman tahu dia nggak ada. Kan bisa aja di kalingan gajah, jerapah, binatang-binatang gede. Tapi begitu telitinya Nabi Sulaiman, sampai ketika burung hudhud yang kecil ini nggak ada, dia tahu ya. Dia mengatakan malila. Jadi nggak perlu bertele-tele ya. Kadang ada tuh orang bertanya nih, panjang ceritanya, katanya yang ditanya cuma sedikit gitu kan, bertele-tele ceritanya aja panjang ya. Kalau ini singkat deh ya.